Kami datang Tuhan dengan segala kerinduan kami. Kami rindu untuk memberi yang terbaik di pagi hari ini Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kami datang dengan segenap hati kami Tuhan. Melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana. Disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala nama-Mu besar termulia. Kami datang dengan segenap hati kami Tuhan. Kami memuji memuliakan nama Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak untuk menerima segala pujian dan nyanyian. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, nama-Mu besar layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia.
mulia, namamu besar, termulia, namamu besar, termulia. Oh, haleluya, kami sembah. Marilah semuanya menyembah Tuhan. Kita berikan syukur pujian. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang layak disembah, layak ditinggikan selamanya. Haleluya, haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak. Dengan segenap hati, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami, Allah kami yang hidup. Betapa kami bersyukur Tuhan atas kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami rindu pagi hari ini bila kami boleh bersuka cita, menaikkan syukur kami sebagai korban syukur kami melalui puji-pujian ini. Kami persembahkan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, Tuhan pimpin jalannya ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memuliakan nama Tuhan. Kita akan sama-sama membesarkan nama Tuhan karena Tuhanlah Raja Maha Besar. Kita mau menceritakan kemuliaan Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya
yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, dan layaklah setiap kita boleh menceritakan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita lebih lagi memuji muliakan nama Tuhan, karena kita mau mendengar suara nafir yang memanggil kita untuk memberitakan kabar sukacita kepada setiap umat manusia. Dengarkanlah suara nafir memanggil sembah umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafir memanggil sembah umatnya. Gereja Tuhan bersatu mengangkat tinggi pagi, bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita, kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Hey, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kau
kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Haleluya. Kita boleh mendengarkan suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil gereja Tuhan bersatu. Gereja Tuhan bersatu gini, mengangkat tinggi pagi. Bersiap baju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Hey, hey. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja, segala Raja, segala Raja. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya, kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan sama-sama memberikan yang terbaik melalui persembahan kita. Kita boleh mempersiapkannya dengan baik. Pelayan-pelayan bisa mempersiapkan diri. Dan doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Risa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan pada pagi hari ini. Terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama. Dan Tuhan, sebentar kami akan menjalankan persembahan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi, dan kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita beri yang terbaik bagi Allah kita. Karena Tuhan baik, kita mau datang dengan hati bersyukur, dan kita berikan persembahan dengan sukacita. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik,
kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik. Haleluya, terima kasih untuk setiap persembahan dari Bapak Ibu Saudara. Kini tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Kita berikan tanah yang terbaik, biarlah taburan firman Tuhan itu boleh tertanam di dalam hati kita. Kembali kita siapkan hati kita dudukkan kepala kita mau fokus hanya kepada Tuhan saja. Kami datang Tuhan lebih mendekat kepada Engkau Tuhan, dengan membawa segala kerinduan kami, menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan bagi setiap kami. Kami persembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Inilah kami Tuhan. Terimalah hati kami dan hidup kami. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu, seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bencana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Inilah pernyataan kami Tuhan, pakailah kami Tuhan. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu, seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bencana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, lebih dari emas, lebih dari. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Lebih dari emas, lebih dari emas. Waktu dan tempat Tuhan kepada hamba-Nya. Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan. Amin. Menjadi terang kasih-Mu
sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Allah Bapa yang kami sembah, yang kami kenal dan kami muliakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah nyanyian dan pujian yang baru saja kami naikkan ini tidak hanya sekedar menjadi lagu yang indah untuk dinyanyikan, tapi biarlah sungguh-sungguh kami boleh mengabdikan diri kami, menjawab panggilan Tuhan, mengabarkan kabar baik, bersaksi bagi sesama kami, sampai bumi ini penuh kemuliaan-Mu. Sekeliling kami mengenal tentang nama-Mu. Biarlah sungguh-sungguh itu boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah setiap nyanyian pujian yang baru saja kami naikkan, menyenangkan hatinya Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah atas kami semua, kami siap mendengarkannya. Urapi setiap kami Tuhan tanpa terkecuali. Juga urapi hamba dalam segala kelemahan keterbatasan. Biarlah apa yang hamba telah persiapkan dan akan perkatakan, akan sampaikan, sungguh-sungguh dari Tuhan, membangun jemaat, membangun gereja-Mu, supaya kami sungguh-sungguh efektif dalam kesaksian kami, agar semakin banyak orang mendengar nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkaryalah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan sambut firman Tuhan. Mari setiap kita yang diberkati dan percaya bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Pelayan Tuhan duduk di kursi yang telah disiapkan. Kalau di belakang tidak cukup, di depan masih bisa dipenuhi juga. Kita akan membiasakan diri Bapak Ibu Saudara, masukan daripada penatua dan juga diaken, bahwa kursi depan akan diprioritaskan untuk jemaat yang hadir dan para pelayan Tuhan bisa duduk dengan tenang di bagian belakang, supaya ketika nanti jemaat-jemaat masih ada yang terlambat tidak kebingungan karena kursi depannya penuh dengan pelayan. Ya, jadi kursi depan dipenuhi dengan jemaat dulu, kalau masih ada yang kosong di belakang nanti bisa ditempati oleh pelayan Tuhan dan jemaat-jemaat yang hadir terlambat. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan terus biasakan ini setiap minggu sehingga worship leader akan terus menyampaikan sampai jemaat kita semua mulai terbiasa dengan pola ini, dengan kebiasaan ini. Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan. Kita sudah memasuki bulan yang ketiga, bulan Maret dengan tema yang baru. Bulan pertama sudah kita lewati, bulan kedua hanya 28 hari. Bapak Ibu Saudara, bulan Maret temanya adalah the power of testimony atau kekuatan daripada kesaksian, ya. Dan subtema daripada minggu ini adalah kekuatan kesaksian yang sejati, yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Saya berharap awal bulan ini di khotbah pertama ini cukup bisa membuka pikiran Bapak Ibu Saudara, kemudian menambah ketertarikan, menambah semangat untuk mau belajar bersaksi. Belajar loh, anteng semua, puji nama Tuhan ya. Tadi doanya duduk dengan diam mendengarkan firman, diam semua ya. Belajar bersaksi. Berapa banyak di antara kita yang kalau misalkan oikos atau mungkin ibadah kombuat, mungkin ibadah metanex, ya, ketika diinfo atau disampaikan, mari Bapak Ibu Saudara yang mau bersaksi silahkan, waktu dan tempat kami berikan. Lalu semuanya malam kudus sunyi senyap. Oikos mana itu? Atau semua oikos begitu? Ayo waktunya kesaksian, mari yang mau kesaksian. Kemudian ditunjuk. Mungkin ibu gitu, jawabannya. Enggak. Lainnya gitu ya. Mungkin bapak belum ada. Mungkin mas minggu depan gitu. Terus begitu jawabannya sampai ganti tahun 2026. Sampai tahun 2027 terus begitu aja. Kita tidak melatih lidah kita, diri kita untuk bersaksi.
Padahal itu satu bentuk pelayanan yang semua orang bisa lakukan. Kalau main musik mungkin tidak semua bisa lakukan. Ya, karena gak semua orang bisa main musik. Berkali-kali Pak Heri bilang, saya mau belajar main musik tidak bisa-bisa. Ya Pak Heri ya, mau dipaksa pun ya tidak bisa. Malah ada diuntul bawang nanti kan. Tidak semua bisa main musik. Worship leader, mungkin semua orang pengen jadi worship leader. Tapi ya memang faktanya tidak semua orang bisa jadi worship leader. Kalau ditanya semua pengen jadi worship leader, Mas Gilang dari dulu pengen jadi worship leader. Ya. Tetapi kan jemaat kompak. Bukanlah ya, bukan jemaat. Mas Gilang sendiri menyadari mungkin bukan tempat saya dalam pelayanan worship leader. Tetapi dalam hal pelayanan kesaksian, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua katakan bisa. Bisa. Bapak, Ibu, Saudara bisa bicara, non sewu? Bisa ngendikan? Nah itu dia, modal utama kita dalam bersaksi adalah berbicara. Bahkan kalaupun kita merasa kita tidak bisa ngomong, kita bisa WA, tulis panjang lebar. Ada media yang bisa kita gunakan untuk kita bersaksi. Nah, bulan ini kita mau belajar dengan efektif untuk kita bisa bersaksi. Januari kemarin kita belajar amanat agung. Masih ada yang hafal amanat agung? Matius 28 ayat 19-20. 2, 3. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka tentang segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Amanat agung, Bapak Ibu Saudara. Harus kita ingat-ingat. Amanat agung itu pilihan atau kewajiban? Pilihan atau kewajiban? Kewajiban semua orang percaya. Kita sudah belajar itu. Februari kita belajar all in for Christ. Segalanya bagi Kristus. Semuanya, karena hidup ini sudah dibayar dengan lunas oleh darah Yesus, maka semua hidup kita ini sepenuhnya kita persembahkan bagi Kristus. Dan bukan kebetulan, oleh karena pertolongan Roh Kudus, oleh karena Tuhan sendiri juga. Minggu kemarin, Bapak Pendeta yang menyampaikan firman Tuhan, Pendeta Tamu, menyampaikan khotbah penutup untuk tema All in for Christ, segalanya bagi Kristus. Beliau juga sampaikan satu hal dalam khotbahnya. Beliau katakan begini, ya, sebelum kita bersaksi, kita harus mendengar, melihat, dan mengalami terlebih dahulu. Merasakan terlebih dahulu. Baru kita bisa cerita, baru kita bisa bersaksi. Sehingga Tuhan sampaikan ini kepada Pak Pendeta Yusa, dan kemudian Pak Pendeta Yusa sampaikan kepada kita untuk menjadi jembatan masuk ke bulan Maret, yaitu bersaksi. Kisah 1 ayat 8, kisah para rasul 1 ayat 8 juga menjadi satu bagian yang penting dalam amanat agung. Yesus bicara kepada murid-muridnya sebelum naik ke surga, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku. Kamu akan jadi saksiku, kata Tuhan Yesus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan jadi saksi. Bukan jadi sakti. Roh Kudus turun, terus bisa nyembuhin orang. Wah, mari, wah, sembuh. Bisa, betul bisa. Ada orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dipakai Tuhan dan karunia-Nya adalah menyembuhkan orang sakit. Bisa. Tetapi tidak semua orang punya karunia menyembuhkan orang sakit. Tetapi semua orang percaya dipenuhi Roh Kudus akan jadi saksi. Gak usah repot-repot jadi sakti. Karena kita ini dipanggil Tuhan untuk jadi saksi. Cerita tentang Tuhan, ngomong tentang Tuhan, declare kabar baik. Ya, saksi itu bahasa Yunaninya martus, kalau kemarin dikatakan oleh Pak Yusak martir dalam bahasa Inggris. Artinya apa? Eyewitness atau ear witness. Apa itu? Saksi mata. Melihat dengan mata sendiri, mendengar dengan telinga sendiri.
melihat secara langsung, mendengar secara langsung, itu namanya saksi. Jadi seorang saksi, dia menceritakan hal-hal yang dia lihat sendiri, dia menceritakan hal-hal yang dia dengar langsung. Dan dia alami secara pribadi, itu saksi. Pertanyaannya, sudahkah kita berani bersaksi? Bapak Ibu Saudara sudah berani belum bersaksi? Tadi saya katakan di Oikos, ayo kesaksian. Nanti dulu, enggak tahu mau cerita apa, bingung. Padahal kebaikan Tuhan itu melimpah tiap hari. Tapi kok bisa-bisanya kita bingung mau cerita apa. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Tuhan itu selalu memberkati kita setiap hari. Neng kok bisa-bisanya kita kehabisan bahan cerita. Wong kalau cerita sinetron aja rampung-rampung Bapak Ibu. Nek ngojah kita tanggane aja itu bisa episodenya beratus-ratus. Betul atau betul? Nah, tapi ketika menceritakan kebaikan Tuhan, kok bingung? Sepertinya otak kita ngeblank. Ayo kesaksian. Wih, apa yo? Wih, cerita apa ini? Bingung. Padahal banyak hal yang sudah kita alami dari Tuhan. Kemudian, benarkah kesaksian kita? Sudah betul belum kesaksian kita? Itu yang mau kita pelajari. Ayatnya 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 2, Bapak Ibu Saudara kita buka terlebih dahulu. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 2 di slide ini, kemudian nanti lanjut ayat 3, 4, dan 5. Jadi ayat emas di bulan ini 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara silahkan membaca ayat yang genap. Silahkan dipersiapkan Alkitabnya. Kalau Bapak Ibu Saudara cuma lihat di sini bingung, ayat 1 ini, ayat 2 yang mana ini ya, bingung. Jadi silahkan buka Alkitabnya masing-masing. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca yang genap. 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Demikian pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ini ayat mas kita Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai belajar di awal minggu ini sampai akhir bulan nanti. Sebelum saya akan bahas ayat ini, kita perlu ngerti dulu keadaan kota Korintus. Ayat yang baru kita baca adalah penggalan daripada surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus. Supaya Bapak Ibu Saudara bisa ngerti, kenapa tokoh Rasul Paulus bisa ngomong seperti tadi. Kenapa kok kata-kata itu muncul dalam suratnya? Itu apa maknanya? Itu apa latar belakangnya? Kita perlu ngerti dulu sebentar aja ya. Sebentar aja dulu, pahami latar belakangnya, pahami situasinya waktu itu. Ya. Nah, kota Korintus Bapak Ibu, itu kota perdagangan. Kalau sekarang mungkin seperti Jakarta, Surabaya, kota di mana terjadi perdagangan, kota ekonomi, sentra ekonomi, pusat perekonomian. Artinya uang berputar di sana banyak. Orang-orangnya kaya, orang-orangnya hebat, orang-orangnya makmur. Sehingga gaya hidupnya hedon. Tahu ya hedon ya? Hedon itu senang memuaskan diri sendiri. Wah, ya kalau sekarang itu hedon itu mungkin tiap hari jalan-jalan, makan, kia-kia gitu kan. Beli mobil mewah gitu kan, jam tangan mewah gitu kan. Sepatu mewah, wis pokoknya pakai tas sepatu berapa? 15 juta, celana 4 juta, baju 5 juta, jam tangan 200 juta. Wah, berat itu jalannya Bapak Ibu Saudara ya. Hedon. Nah itu gaya hidup orang Korintus. Ya, karena kotanya makmur, kota perdagangan Bapak Ibu. Ya situasinya kurang lebih seperti ini. Nah di dalam kota Korintus, menariknya, juga ada orang-orang yang elit, orang-orang yang pintar, orang-orang berpendidikan. Di Korintus itu banyak orang-orang yang mempelajari filsafat Yunani. Ya, mereka orang-orang yang pandai ngomong, pintar ngomong.
Orang-orang Korintus itu orang-orang yang hebat-hebat, orang-orang pintar, bahkan dikatakan bahwa di Korintus itu isinya sekolah-sekolah, di Korintus isinya guru-guru, dosen-dosen, maksudnya pengajar-pengajar, orang yang brilian secara keilmuan. Itu Korintus. Wes sugih, kaya, kota perdagangan, pinter-pinter, ya, filsafat Yunani, mereka di situ sering banyak muncul aliran-aliran filsafat yang menjadi besar di kota Korintus. Nah, penduduknya senang berorasi. Orasi itu bicara di depan umum. Gitu ya. Kayak orang khotbah gitu Bapak Ibu. Tiba-tiba bicara, menceritakan tentang filsafat yang dia temukan, pikiran-pikiran yang dia temukan, keilmuan-keilmuan, teori-teori. Orangnya senang berorasi. Karena orang pintar Bapak Ibu. Ya, senang debat. Ketika yang satu ngomong, yang satu merasa nggak kalah pinter, dia akan mendebat. Saya nggak setuju dengan yang kamu katakan, mari kita uji. Wah, mereka berdebat, orang-orang Korintus. Mereka berdebat untuk mempertahankan filsafatnya masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Ini keadaan kotanya, artinya secara umum, bukan cuma jemaat Kristen. Tetapi kota Korintus pada waktu itu seperti ini. Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, menyenangkan nggak tinggal di kota Korintus? Pada waktu itu, menurut Bapak Ibu Saudara, kalau kita membayangkan, menyenangkan nggak kira-kira? Kota perdagangan, maju, kaya, ya Pak Ruli? Daripada tinggal di desa atau pilih tinggal di Korintus, Pak. Wes maju, isinya wong pinter-pinter Bapak Ibu. Itu Korintus. Hidup sekali kotanya. Ya. Tapi secara khusus di dalam jemaatnya sendiri itu juga punya ciri. Tadi secara umum kotanya. Nah sekarang jemaatnya cirinya kayak apa? Kita langsung baca di ayatnya aja. 1 Korintus 1 ayat 5 sampai 7. Paulus tuliskan itu. Dalam 1 Korintus 1 ayat 5 sampai 7, Paulus tuliskan kira-kira kondisi jemaat Efesus. Artinya orang-orang Kristen yang Korintus. Orang-orang Kristen yang ada di Korintus. Seperti apa? Nah coba perhatikan. Sebab di dalam dia, kamu jemaat Korintus telah menjadi kaya dalam segala hal. Oh, kaya dalam segala hal. Sugih dalam segala hal. Dalam segala perkataan, pinter ngomong, kamu kaya. Kosakatanya banyak, ilmunya banyak. Dalam segala pengetahuan, ilmu pengetahuannya, wawasannya, kamu kaya, kamu hebat. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Kaya dalam perkataan, pinter ngomong, kaya dalam segala pengetahuan, wawasannya luas, pinter-pinter, hebat-hebat. Dalam hal karunia apa? Tidak kekurangan. Artinya apa? Limpah karunia. Di Korintus karunia-karunia rohani hebat-hebat. Wih, nyenengin enggak Bapak Ibu? Sudah kotanya kaya, pinter-pinter, jemaat Tuhan, gereja Tuhan di Korintus, pinter ngomong, wawasannya luas, karunianya komplit. Karunia mengajar ada, karunia menasehati ada, karunia memimpin ada. Mungkin begitu ya. Karena Paulus cuma katakan kamu tidak kekurangan satu karunia pun, komplit karunianya. Nyenengin enggak kira-kira? Halo? Atau kita mau langsung perjamuan kudus saja ya? Gimana Bapak Ibu? Menyenangkan enggak tinggal di kota ini? Tinggal di jemaat seperti ini kira-kira menyenangkan enggak? Harusnya menyenangkan. Tetapi kenyataannya Korintus itu penuh permasalahan Bapak Ibu. Kotane sugih, pinter, maju. Tetapi di balik itu semua, jemaat juga kaya, jemaat karunianya hebat-hebat. Di balik itu semua ada permasalahan. Ada perpecahan di Korintus. Jemaat Tuhan di Korintus rame dewe Bapak Ibu. Ribut sendiri. Ada yang bilang, oh ini loh aku golongannya Paulus. Oh enggak, yang satu bilang, wah saya enggak golongannya Paulus, saya golongannya Apolos. Oh enggak, saya golongannya Kefas. Kefas itu Simon Petrus. Yang satu bilang, wah golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas. Wah suara level. Ada kelompok yang bilang, aku golongannya Kristus, golongannya Tuhan Yesus. Kita rohani, tapi ya tetap aja keliru. Kenapa? Karena mengutamakan perpecahan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini di dalam gereja Tuhan ada nggak kira-kira perpecahan seperti itu? Ada. Aku jemaate
G apa ya? Kok keliru saya. GKJJ, wah enggak ada tuh GKJJ. Gereja Kristen Jalan-Jalan. Saya GKMM, wah Gereja Kristen Makan-Makan, wah. Saling rame, saling mengutamakan, wah maju di sini, wah ning kono sepi, wah ning kono tidak menghormati Tuhan, wah di sana rame sendiri. Nah, Bapak Saudara bisa memahami enggak kenapa jemaat Korintus kok terjadi perpecahan? Kalau kita boleh ngomong, kembali kepada situasi kotanya. Karena situasi kotanya isinya orang-orang pinter. Senangnya berdebat. Beda sithik, aku duduk golonganmu. Kowe ora pro aku. Ora cocok aku. Ora cocok. Terus gawe dhewe akhirnya. Bapak Ibu Saudara, masalah berikutnya, sombong-sombong. Orang-orang Korintus sombong. Kenapa? Jemaat Korintus sombong. Kenapa? Karena mereka dilimpahi dengan karunia. Wah, ini hebat. Wes sugih, pinter, karunia. Wah, Bapak Ibu, kira-kira nek Bapak Ibu sedang mencari mantu, cari yang kayak gitu. Sugih, tur pinter, rohani duwe karunia-karunia. Wah, kurang apa Bapak Ibu? Bener dah? Sugih loh Pak, kaya orang Korintus. Pinter-pinter, karunia rohnya hebat. Kurang apa? Akhirnya mereka merasa sombong. Jemaat Korintus sombong. Kemudian apa? Dosa amoral. Waduh, repot Bapak Ibu. Saya berpikir kenapa ya bisa terjadi hal seperti itu? Apakah ini mungkin karena dia sudah ngerasa hebat, kaya, pinter, dipenuhi karunia, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mengkritik mereka, tidak ada seorang pun yang bisa negur mereka, karena merasa selalu benar, wong liya pokoknya kleru, aku bener gitu kan. Sehingga terjadi dosa-dosa penyimpangan yang kebangetan Bapak Ibu. Salah satu penyimpangan yang kebangetan adalah yang disorot Rasul Paulus. Ada seorang anak yang tidur bersama istri ayahnya. Siapa istri ayahnya? Kok bingung Bapak Ibu? Istri ayah itu apa? Ibu. Loh, tidur sama ibunya kan dia bubuk, enggak apa-apa toh. Bukan bubuk-bubuk sekedar itu Bapak Ibu. Ada anak laki-laki yang berzinah dengan ibunya. Moralnya di mana? Dosa percabulan, dosa perzinahan mengerikan terjadi di Korintus. Jijiki Bapak Ibu. Pintar memang, kaya memang, karunia roh hebat, tapi mungkin karena merasa dua paling jago, akhirnya malah jadi offside. Hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah merasa paling rohani, paling hebat, yang lain mungkin keliru, yang main salah, offside takutnya. Selalu jaga diri kita dengan baik. Dan yang disorot terakhir adalah miskin kasih. Paulus bilang kepada jemaat Korintus, dibandingkan tus Korintus gitu ya. Kowe iki kebangetan kok tus. Kalau boleh pakai bahasa Jawa ya Bapak Ibu ya. Paulus dalam suratnya nulis gitu. Tus, kowe iki kebangetan. Kamu tuh kaya dengan segala sesuatu, tapi kamu miskin dalam kasih. Sementara loh tus, yang namanya jemaat Makedonia ini. Jemaat Makedonia itu mereka kekurangan dalam segala hal. Tapi mereka bahkan mendesak kami. Mereka ngeyel sama kami untuk tetap berbagi. Jomplang Bapak Ibu. Yang satu jemaat kaya, gereja kaya, hebat. Neng wutil. Sampai Paulus bilang, kamu tuh gak kekurangan dalam berbagai hal. Kok kamu gak mau melakukan kasih? Dulu kamu punya wacana. Paulus bilang gitu, dulu bagus loh. Wacanamu hebat, kamu mau melakukan pelayanan kasih. Nek kok plekentis gitu. Sementara jemaat Makedonia itu miskin, mereka gak punya apa-apa. Tapi mereka ngotot mendesak kepada kami untuk ikut berbagi dalam pelayanan. Gue belajar sama jemaat Makedonia totus gitu. Bapak Ibu Saudara, jemaat ini jemaat kaya, pinter, hebat, karunia roh, wah luar biasa. Tapi punya masalah-masalah, perpecahan, kesombongan, amoralitas, miskin kasih. Nah bayangkan sekarang, Paulus lagi mau nulis surat untuk jemaat yang jauh di sana. Jemaat apa namanya? Korintus. Paulus nulis surat. Ketika dia nulis, kan kebayang tuh Bapak Ibu, mangkel kene jemaat ini kan kebayang tuh sama Paulus. Nek saya jadi Paulus gitu mungkin saya nulis kepada jemaat Korintus. Ngopo gitu kan. Kalau saya, untung saya Paulus tidak seperti saya.
Kalau saya mungkin lagi nulis kepada jemaat Tuhan di Korintus. Buang bae liane bae. Jemaat Tuhan Efesus saja atau jemaat nganyel kayak gini ya. Sugih, pinter, hebat, penuh karunia roh. Neng kok masalah perpecahan berantem sendiri. Di dalam gereja kok berantem sendiri. Sudah gitu masalah sombong. Wah merasa paling rohani, paling hebat, karunia rohnya limpah, melakukannya wis mungkin rangambah lemah Bapak Ibu. Karena sudah merasa hebat. Mungkin bahasa roh, surah Mas Adis rano apa-apa nih. Mungkin ini sudah surga tingkat yang ke piro. Saking hebatnya. Mungkin Paulus mangkel. Saya mungkin mangkel. Menghadapi jemaat yang seperti itu. Nah sekarang kita bayangkan, Paulus harus menyampaikan kebenaran kepada jemaat yang kaya, pinter, agamawi, keras kepala, suka bertengkar. Jemaat yang masih sangat perlu diajar. Bukan diajar wajar loh, bukan Bapak Ibu ya. Diajar itu artinya diberi arahan. Ya, jemaat Korintus. Bapak Ibu Saudara tenang, poin-poin saya nanti pendek, pengantarnya yang panjang, tenang aja. Ya, baru mulai-mulai itu poinnya, belum, ini pengantar dulu. Bayangkan, Paulus itu merasakan begitu loh. Tapi Paulus tetap nulis suratnya. Nah sekarang, Paulus itu kayak apa toh orangnya? Supaya Bapak Saudara ngerti ayat tadi. Nanti tugas berikutnya tinggal pengkhotbah-pengkhotbah berikutnya yang menguatkan. Saya ngasih landasannya dulu. Nah Paulus itu dulunya dipanggil Saulus. Terus habis akhirnya dia melayani Tuhan aktif begitu, namanya jadi Paulus, dipanggil Paulus. Nah Filipi 3:4-6, Paulus itu sempat membuat pengakuan. Ayat ini, coba kita baca ya. Perhatikan Bapak Ibu, saya akan bacakan, Bapak Ibu perhatikan. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Kalau ada orang lain yang membanggakan hal-hal jasmani, kalau ada orang lain yang membanggakan atribut-atribut dirinya, kudunya aku lebih membanggakan lagi. Aku ini aku dudu wong sembarangan. Kira-kira Paulus ngomong gitu. Kalau bahasa sederhananya, aku gitu dudu wong sembarangan. Coba, disunat pada hari ke-8. Apa istimewanya disunat hari ke-8? Nanti kita bahas. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Bapak Saudara kalau dengar orang Farisi ini, positif atau negatif? Kalau mendengar kata-kata orang Farisi, Pak? Kalau mendengar kata-kata orang Farisi itu kita merasa ini kata-kata, ini golongan yang baik apa golongan yang enggak baik? Baik. Waktu itu baik. Kalau orang Kristen pada umumnya berpikir mungkin enggak baik. Orang Farisi ini kan suka ngerecokin Tuhan Yesus. Iya tuh, orang Farisi, ahli Taurat ngerecokin Tuhan Yesus. Tapi bagi orang Yahudi, orang Farisi itu orang pintar, orang hebat. Orang Farisi itu yang menjaga hukum Taurat tetap berjalan. Orang Farisi itu yang bertugas memastikan anak cucu itu diajarin hukum Taurat. Itu orang-orang Farisi. Kalau dengar kata-kata aku penganiaya jemaat, ini kata-kata yang baik apa enggak baik? Enggak baik. Tapi bagi orang Yahudi pada waktu itu, penganiaya jemaat itu, penganiaya orang Kristen itu baik. Karena orang Kristen dianggap sesat. Orang Kristen dianggap ini sekte yang keliru. Makanya Paulus merasa bangga bahwa dia ini penganiaya jemaat waktu itu. Nah mungkin Bapak Saudara agak bingung membahas, mungkin agak bingung, itu kok penganiaya jemaat kok baik, kok orang Farisi kok baik, karena kita nggak ngerti konteksnya. Sama halnya seperti ini, saya tunjukkan. Nah ini, tuh. Umumnya pria dengan perut seperti ini, itu kan dianggap obes, nggak sehat, nggak menarik, nggak estetik lah bahasa halusnya. Ya toh? Saya gini aja itu udah pengennya tak sudo, tak kurok gimana gitu kan. Bayangkan kalau Mas Dana kayak gini. Munggah gunung. Pada umumnya hal yang kayak gini, badan kayak gini itu nggak menarik, nggak estetik. Ya. Tapi tidak demikian di Lembah Omo, Ethiopia Selatan. Ketika saya baca berita ini saya geli.
Ini fakta Bapak Ibu, ini fakta nyata. Ya, di Lembah Omo, di Ethiopia Selatan, pria buncit justru dianggap mengesankan, menarik loh ya. Bahkan mendapatkan rasa hormat dari seluruh suku seumur hidup. Ya. Jadi kalau pria-pria di Ethiopia itu pengen di Ethiopia Selatan, di Lembah Omo, pengen dianggap menarik, mengesankan. Bahkan mereka punya festival setiap tahun untuk adu, lemu-lemunan, gemoy-gemoyan. Ya. Wah, lemu-lemunan. Yang paling lemu menang, dapat pengakuan, dihormati oleh sukunya. Selama 6 bulan mereka harus mempersiapkan diri. Ngapain? Mengkonsumsi susu sapi atau yogurt, darah mentah dan madu selama 6 bulan. Supaya badan mereka gemuk. Enggak boleh kerja. Jadi cuma tidur, makan sampai gemuk. Nanti kalau sudah terus kemudian diadu, lemu sopo gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu yang mungkin gemuk-gemuk terutama laki-laki, ya Anda ini menarik kok ya. Hanya salah tempat aja, harusnya Anda di Ethiopia, tidak di sini ya. Kalau di sini mungkin kurang pas ya. Mas Dani sama saya ini kalau ke Ethiopia mungkin kita bisa ikut lomba ini Mas Dani. Ya. Gemuk itu mengesankan, gemuk itu menarik. Kalau di sini ya kita bilang nggak menarik. Kalau di sana, wah ganteng. Jadi bisa bayangkan orang-orang gemuk ini jalan gitu kan, kemudian cewek-cewek, kita mungkin terasa aneh, tapi itulah fakta di sana. Konteks di sini dengan konteks di sana berbeda. Itu terjadi. Di sini kita bilang, wah kok lemu mentoh, mbok dikurokke. Kalau di sana, wah kok kuru mentoh, mbok dilemokne. Nah kan gitu. Karena yang gemuk semakin buncit semakin menarik. Beda konteks, beda pengertian. Nah, Rasul Paulus tadi bilang, saya disunat hari ke-8. Konteksnya apa? Ini menunjukkan Paulus itu garis keturunan Israel asli. Bukan proselit. Proselit itu gini. Jadi ada orang-orang yang bukan Israel, ada bukan orang-orang Yahudi, orang Yunani misalnya, orang Asia Kecil misalnya. Tapi ketika dia menganut agama Yahudi, Yudaisme, maka dia kemudian menjadi Yahudi. Tapi bukan Yahudi tulen, namanya proselit. Ya, bukan sembelit ya, bukan ya. Kalau sembelit itu harus makan kates. Ya, ini proselit namanya. Proselit itu bukan Yahudi tulen. Nah Paulus bilang, saya disunat hari ke-8. Itu tradisi Yahudi totok. Anak laki-laki umur 8 hari harus ditetak. Ya, kalau kita biasanya berapa tahun gitu ya, tetak. Ada yang kalau dari lahir kemudian ditetak ya ada. Tapi kalau Yahudi nunggu 8 hari sunat. Paulus bilang, aku suku Benyamin, suku yang dihormati di Israel. Benyamin itu anak kesayangannya Yakub, Bapak Ibu Saudara. Suku Benyamin, suku yang dihormati, yang dikasihi oleh Bapak Yakub. Enggak main-main, orang Ibrani asli, dia menjaga sekali tradisi Ibrani. Di Yerusalem, sekalipun banyak orang Yunani, sekalipun banyak orang Roma, tapi Paulus menjaga keibraniannya. Dia punya 2 kewarganegaraan, Romawi dan juga Yahudi. Tapi dia menjaga betul, dia berbahasa Ibrani, bahasa Aram. Ibrani asli, totok, orang yang dihormati. Orang Farisi, bukan cuma orang Yahudi, tapi kelompok elit Farisi yang mengajarkan hukum Taurat. Apal ngelotok ngajarin ke anak cucu. Loh, orang hebat ini. Penganiaya jemaat, membuktikan kesetiaan pada Taurat. Pokoknya orang Yahudi harus Taurat. Loh, kok ada orang Kristen, kok menjalankannya kok beda. Wah, kuwi sesat, diburu. Maka Saulus itu orang hebat bagi orang-orang Yahudi. Sempurna dalam melakukan hukum Taurat. Dikatakan dalam hal melakukan hukum Taurat, aku tidak bercacat. Dia sempurna. Artinya menunjukkan fanatisme Saulus terhadap Taurat. Nah, kenapa toh saya harus buka ini dulu? Gini loh Bapak Ibu. Bayangkan. Tadi kita baca dalam 1 Korintus 2, 1-5, Paulus menjelaskan bahwa dia menyampaikan kesaksiannya. Bukan dengan kata-kata indah, bukan dengan kata-kata hikmat. Dia menyampaikan itu semua bukan dengan hikmat. Dia datang dengan kelemahan, dia datang dengan gentar. Maksudnya apa toh? Gini loh Pak, Bu, saya kasih tahu. Saya butuh sampel, contoh. Yo Dan, bantu saya Dan. Ya.
Contoh ini orang Korintus. Kaya, itu kaya. Gayanya orang kaya dong. Ya, saya dibantu, itu ini misalnya ya. Pinter, berhikmat, mentereng nih Bapak Ibu. Orang yang luar biasa dipakai penuh dengan karunia roh, hebat. Nah, sekarang saya tanya, Paulus, orang hebat bukan? Paulus orang hebat bukan? Hebat. Sebelum dia pelayan Tuhan, dia orang Yahudi yang begini Bapak Ibu. Disunat hari ke-8 suku Benyamin Ibrani asli. Dia orang Farisi menjalankan hukum Taurat, dia tidak bercacat, tidak bercela. Semua kualitas-kualitas hebat dia punya. Setelah dia percaya sama Tuhan dalam pelayanan, kurang hebat apa? Dia bahkan pernah dibawa naik ke surga. Dia punya karunia menyembuhkan orang sakit. Orang hebat bukan Paulus. Nah sekarang saya mau bilang begini, anggap saya Paulus. Ini jemaat, sugih, hebat, metisil, tapi kan halo? Jemaat. Paulus, siapa dia? Dia rasul, siapa dia? Dia gembala, siapa dia? Dia guru, dia pengajar, hebat enggak? Hebat mana sama jemaat, Bapak Ibu? Maksudnya loh, ini saya bukan ngomongin, wah berarti Pak Gembala, Pak Daniel lebih hebat dari jemaat. Enggak, dalam hal level kerohanian, level intelektual, level keilmuan, kepintaran, kira-kira menurut Bapak Ibu, hebat mana ini? Pengajar sama jemaat? Pengajar. Jadi kalau saya jadi Paulus, lihat model jemaat kayak gini, tak apa ke? Tak tendang Bapak Ibu. Bener enggak? Gayamu, ya kowe sugih, ya kowe hebat, ya kowe, ane kan kowe lek ngono tok, ane gor perkara ngono aku luweh. Nangkep Bapak Ibu? Nangkep ya? Tapi yang dilakukan apakah seperti itu? Kita akan belajar bagaimana cara Paulus bersaksi kepada jemaat ini. Biar jemaat yang model kayak gini nih. Ketoknya pinter, rohani, maju. Wah, tobat Bapak Ibu. Gimana caranya? Silakan duduk Mas Dani. Terima kasih, tepuk tangan buat Mas Dani. Gitu ya, paham dulu ya, nangkep ya. Jadi kalau misalkan saya jadi Paulus, perlu kayak gini Pak Ruli, tak tendang Pak. Gayamu, sombongmu, aku iki lho. Aku sing ngene wae ora ngono-ngono banget kok. Ngono ya ngono ning aja ngono. Gayamu taksisan gitu kan. Tobat, nah, misalkan. Tapi saya bukan Paulus, Paulus bukan saya. Dia punya cara tersendiri. Yang pertama, cara dia bersaksi adalah bukan dengan kata-kata indah atau kata-kata hikmat. Enggak. Kalau ngomongin kata-kata, oh Paulus pintar Bapak Ibu. Ya dikatakan aku tidak datang dengan kata-kata indah atau kata-kata hikmat. Kalau masalah kata-kata, Paulus pun ya pintar. Ingat dia adalah orang Farisi. Orang Farisi itu pintar ngomong Pak. Dia pengajar kok. Ya, saya mungkin pengajar, tapi mungkin saya tidak sehebat orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu orang-orang hebat. Hafal hukum Taurat, ngelotrok, bisa ngajari, bisa ngomong pintar, casis-casis. Kalau Farisi ahli Taurat itu enggak pinter, enggak akan bisa menghasut Yudas. Muridnya Tuhan dihasut sama ahli Taurat, sama orang-orang Farisi, saking pinternya orang ngomong. Bapak Ibu, kalau masalah kata-kata indah, kata-kata hikmat, Paulus yo iso. Tapi dia bilang saya bersaksi bukan dengan kata-kata yang indah atau kata-kata hikmat. Kesaksian yang kuat bukan tentang kata-kata yang indah dan berbobot, Pak. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara kalau sekarang disuruh kesaksian, bilang kula mboten saged bertobat. Karena kesaksian itu bukan tentang kata-kata indah. Lah aku nek kesaksian pating pecotot iki. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi padahal oikos bengi. Waduh salah gitu kan. Saya mau bersaksi tentang Tuhan kebaikan. Oh keliru, harusnya tentang kebaikan Tuhan gitu. Wah saya pating pecotot tuh Pak Heri saya jangan saya Pak Iwan, orang lain aja, saya enggak pintar ngomong. Ingat, Paulus bilang bersaksi bukan tentang kata-kata indah, bukan tentang kata-kata hikmat. Ya, lalu apa dong? Berapa banyak orang Kristen kalau suruh bersaksi nggak bisa ngomong lancar, nggak bisa ngomong indah, kata-kata berbobot, ceritanya bagus. Kesaksian bukan tentang kata-kata, kesaksian itu tentang iman yang hidup terpancar lewat karya nyata. Kemarin Eli cerita di sini termasuk lancar Eli, betul enggak?
Mbak Eli kemarin cerita termasuk lancar ya? Lancar. Saya gini ditolong, ada pacarnya Mas Adi, namanya Mbak Olivia, tak ulang lagi. Lancar, pinter. Tapi kan tidak semua orang pinter ngomong seperti Mbak Eli. Ngomong gerotal-geradul, ndrodok gitu kan. Tapi ingat, kesaksian bukan tentang kata-kata indah, bukan tentang kata-kata berbobot. Bapak Ibu mungkin gak bisa ngomong lancar. Tapi ketika Bapak Ibu duduk, kemudian ketika yuk kesaksian. Kemudian bersaksi. Saya ingat nih ceritanya kesaksiannya Yonat. Berapa waktu yang lalu di Oikos di rumahnya. Dia cuma bilang, saksian apa ya? Kemudian, ya, shalom Bapak Ibu, saya mau cerita tentang belum rampung ceritanya Bapak Ibu. Apa kira-kira orang Oikos akan bilang, rasa nangis, gembeng. Ada orang Oikos bilang gitu kalau ada lapor sama saya. Kami yang di Oikos pada waktu itu diam semua. Jamnya melaku terus. Kapan rampung gitu. Tidak apa-apa kita tunggu sampai nangisnya selesai. Dia hanya cuma mau bilang begini, saya tidak pernah membayangkan bisa punya rumah. Itu toh yang dia bisa bicara. Tapi kesaksian dah itu. Menggerakkan hati orang, tidak menggerakkan hati orang. Tidak usah ngomong shalom Bapak Ibu. Nek raiso ngomong yuk, nangis tok aja itu sudah menggerakkan hati orang. Kita ngerti lah yang dialami dia, kita tahu. Tapi minimal dia mau bersaksi. Bapak Ibu gak perlu, wah aku kudu pinter ngomong kayak Mbak Eli. Kok nek ngomonganku peletot-peletot diguyu wong sa MCC gitu kan. Kok nek pulang terus dibayangke, wah ceritanya wagu gitu. Bapak Ibu tidak akan yang seperti itu. Yang satu, kesaksian yang kuat bukan tentang kata-kata indah, kata-kata hikmat. Siap? Jadi bisa bersaksi? Bisa. Poin 2, cepet toh. Poinnya cepet Bapak Ibu, pengantarnya sing suwe ya. Duh macet lagi. Yang kedua, kesaksian yang kuat itu hanya tentang Yesus Kristus saja. Perhatikan ayatnya. Ayat yang kedua tadi, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ya, kira-kira artinya ayat ini gini loh. Orang Korintus tadi kan pinter apa-apa tuh Bapak Ibu. Dia filsafat ini ngerti, filsafat itu ngerti, filsafat A ngerti, filsafat B ngerti, filsafat C ngerti, pengetahuannya banyak, komplit, luas. Paulus datang, suratnya ditulis untuk jemaat Korintus. Paulus bilang begini, aku seramu mudeng apa-apa, pokoknya sing tak mudengi siji tok. Siapa? Yesus Kristus. Nah. Atau kalau bahasa Indonesia masa kini lebih mantap lagi. Saya tidak akan mengemukakan apa-apa. Saya tidak akan menceritakan apa-apa. Saya tidak akan menyampaikan apa-apa. Saya tidak akan membicarakan apa-apa selain mengenai Yesus Kristus. Kesaksian yang kuat yang pertama, enggak harus kata-katanya indah. Yang penting bukti iman kita itu nyata. Yang kedua, tentang Yesus Kristus. Paulus punya segudang pencapaian, Pak. Paulus punya segudang status yang prestis. Paulus itu sudah hampir di level siap-siap diorbitkan. Wah, diorbitkan. Siap-siap diroketkan untuk jadi imam kepala. Orang nomor 1 di antara 70 orang imam-imam penting. Wow. Jadi Sanhedrin itu 70 orang penting. Imam-imam pengajar sing ngelotok-ngelotok botak-botak kayak saya. Karena hafal Taurat. Sak peraturannya dihafal. Mungkin ya kempling-kempling gitu kan. Paulus sudah siap-siap untuk dinaikkan, dipercaya untuk menjadi pemimpin daripada kelompok ini. Orang pintar Pak, orang pintar Bu. Kalau suruh cerita yang kayak gitu dia banyak bahannya. Tapi kesaksian yang kuat diawali dengan sangkal diri. Dia bilang aku memutuskan gak membicarakan apapun selain Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita terjebak untuk menceritakan tentang saya. Yuk kesaksian, siap. Apa? Makasih Bapak Ibu Saudara, shalom, puji Tuhan, kemarin saya dapat. Nah, boleh enggak kesaksian? Boleh sih, tapi nanti belajar diperbaiki. Puji Tuhan, kemarin saya meraih.
Puji Tuhan saya mencapai ini. Puji Tuhan saya ini, saya itu. Bapak Ibu lagi cerita tentang Tuhan Yesus, apa cerita tentang diri sendiri? Kesaksian yang kuat itu alih-alih menceritakan tentang saya, harusnya kita cerita apa yang Tuhan telah perbuat dalam hidup saya, bagaimana Kristus mengasihi saya. Itu. Informasinya mirip tapi cara bicaranya beda. Misalkan kesaksian tentang pertolongan Tuhan bisa masuk dalam satu pekerjaan misalkan. Ngelamar kerja diterima. Kalau kesaksian yang kuat, bukan gini ngomongnya, puji Tuhan. Saya diterima di kantor A. Puji Tuhan. Saya akhirnya setelah melewati proses yang panjang. Saya ngelamar sini, ngelamar situ. Akhirnya saya dapat juga pekerjaan yang saya doakan selama ini. Nah, bertobat dirubah. Harusnya gimana? Puji Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Tuhan ngasih saya pekerjaan. Kalau bukan Tuhan yang tolong, gak mungkin. Tapi karena Tuhan baik, Tuhan buka pintu. Waktu wawancara pun saya merasakan pertolongan Tuhan. Informasinya sama enggak yang disampaikan? Sama, tentang dia dapat pekerjaan. Tapi yang satu bilangnya saya. Yang satu bilang Tuhan. Kesaksian yang kuat itu dia harus makin bertambah, ku harus makin. Nah, kata dia harus makin nambah, kata saya harus kelong. Jadi kesaksiannya tentang saya, kata sayanya harus makin hilang. Diganti dengan dia, Tuhan. Itu kesaksian yang kuat. Poin ketiga, lo cepet toh. Nah, janji saya mah yang pasti-pasti aja Bapak Ibu ya. Yang ketiga, kesaksian yang kuat bergantung pada kekuatan roh. Dikatakan dalam ayat 3-5, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Paulus punya banyak alasan untuk memegahkan diri. Tapi kesaksian yang kuat justru melalui kerendahan hati. Tadi saya katakan, kalau mau level-levelan, saya dengan nih jemaat tadi nih misalkan, dengan Dani, Paulus, kudune dia iki ngopo, lagi kaya ngono gayamu, kelakuanmu, gitu. Tapi Paulus bilang, saya datang dengan kamu bukan dengan amarah. Walaupun jujur kadang-kadang saya yang ngalami itu Bapak Ibu. Kadang-kadang saya di sini nek lihat ada jemaat yang bolak-balik begitu ya, problem, bermasalah, tidak mengandalkan Tuhan, berjalan kekuatan sendiri, kepentok, kemudian bilang Tuhan gak baik, bilang Tuhan gak adil gitu. Rasanya gregetan Bapak Ibu, gitu. Tapi kan gembala yang gak boleh gitu toh. Paulus melakukan itu. Walaupun satu sisi dia mangkal hanyel, dia bisa datang dengan kekuatan, dia bisa datang dengan amarah. Kamu gak boleh gitu. Hei jemaat Korintus, kamu boleh kaya, kamu boleh kuat, kamu boleh hebat, kamu boleh pinter, neng tobat gitu. Enggak, Paulus enggak bilang gitu. Dia bilang apa? Aku datang dengan kelemahan. Aku datang dengan takut. Aku datang dengan gentar. Berhadapan dengan jemaat yang mungkin kepintarannya enggak di atasnya dia. Yang mungkin kehebatannya enggak di atasnya Paulus. Yang mungkin karunia rohnya enggak ada apa-apanya dibandingkan Paulus. Tapi Paulus dalam posisi dia merendahkan hati. Bersaksi supaya orang ini mau bertobat. Kesaksian yang berhasil itu diawali dengan kerendahan hati. Gak perlu pakai mangkel-mangkel. Gak perlu pakai marah-marah. Firman Tuhan sebagus apapun ketika disampaikan dengan kemarahan, habis, nggak ada value-nya. Firman Tuhan sebaik apapun, ketika disampaikan dengan semangat kebencian, dengan semangat penolakan, nggak ada efeknya. Tetapi kasih yang nggak banyak bicara, tapi kemudian dinyatakan dengan kerendahan hati, kuat kuasanya, dampaknya besar. Bapak Ibu Saudara, kesaksian yang bersandar pada Roh Kudus,
ini akan membuat dua hal. Yang pertama, yang bersaksi, orang yang bersaksi akan punya kerendahan hati untuk bergantung pada roh Tuhan terus. Dampak pertama, orang yang bersaksi akan punya kecenderungan untuk terus bergantung sama Tuhan. Dan yang kedua, orang yang mendengar kesaksian akan mengalami pertobatan yang sejati. Bukan karena hikmatnya, bukan karena akalnya. Oh, orang ini pintar ngomong, aku dadine manut, enggak. Tapi orang yang mendengar kesaksian itu mengalami pertobatan sejati. Karena mereka bertobat, bukan karena hikmat manusia, tetapi karena kesaksian roh. Saya merindukan jemaat Tuhan, pelayan Tuhan di CKI MCC. Punya pengenalan akan Tuhan yang kuat. Pertobatan Bapak Ibu Saudara bukan karena khotbah saya, khotbah Bu Putri, khotbah Pak Heri, khotbah Bu Retno, khotbah Mas Nunus, Mas Green dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kita bertobat, hidup jadi makin baik, bertumbuh dalam iman, bukan karena kata-kata dari siapapun, tetapi semata-mata karena roh Tuhan. Akhirnya kita bisa bertobat, akhirnya kita bisa jadi baik. Siap? Halo? Siap? Bapak Ibu Saudara, jadi ketika kita mau bersaksi, jangan malu-malu, jangan takut-takut. Pegang ini baik-baik. Bersaksi bukan tentang kata ting-pletot enggak apa-apa, gagap enggak apa-apa, luput-luput enggak apa-apa, sambil nangis ya enggak apa-apa, karena yang penting tindakan nyatanya. Bersaksi tentang Yesus bukan tentang saya. Tuhan tolong saya, Tuhan bantu saya, Tuhan bebaskan saya dan seterusnya. Dan kemudian bersaksi mengandalkan kekuatan roh. Kita memang lemah, tapi roh Tuhan kuat. Ya, saya mau ajak Bapak Saudara untuk kita melihat satu hal. Pak Andreas boleh bantu untuk di play di sini, Pak. Pemain musik boleh maju ke depan. Ya, kita akan saksikan satu klip. Ada suaranya ini, Pak. Ya, terima kasih Pak Andreas. Dan kadang-kadang keadaan memaksa kita harus jatuh. Saya pun pernah ngalami, memutuskan untuk nggak melayani lagi, memutuskan untuk jemaat tok aja, nggak kesaksian-kesaksian, nggak khotbah-khotbah, nggak usah pelayanan.
Tapi kalau mengingat lagi bahwa ini panggilan, ini tugas semua orang. Ya walaupun berat, saya harap Bapak Ibu Saudara tetap rela melakukannya. Ayo bangun lagi, semangat lagi, pegang lagi salibmu, bersaksi, siapapun yang kita jumpai, arahkan jalan keselamatan itu kepada Yesus. Ya, mau babak belur, mau apapun, jangan pernah lepaskan. Kenapa? Karena pengharapan kita satu. Pengharapan yang pasti, pengharapan yang tidak mungkin Tuhan lalaikan. Suatu kali saat Tuhan sendiri yang akan menyambut kita. Tuhan bilang pada orang itu, pasti nggak mudah ya nak, pasti berat ya nak. Tapi yuk sekarang masuk dalam pesta bersama-sama dengan aku. Pemandangan yang sangat kita nantikan. Pemandangan yang sangat kita tunggu. Ketika nanti kita pulang ke rumah Bapa. Saya juga cumannya maunya ini aja gitu. Ketika akhirnya ketemu sama Tuhan Yesus, Tuhan bilang, "Biele, tak mudah ya. Tapi aku bangga kamu selesaikan." Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil bukan cuma jadi orang Kristen. Kita dipanggil jadi murid Kristus. Kita punya panggilan, bersaksi, beritakan kepada sebanyak mungkin orang. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Mari menghadap Tuhan dengan kerendahan hati. Karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu memesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu Kau membuatku berharga di mata-Mu. Saya minta Pak Iwan dan juga Pak Andreas mempersiapkan diri. Tuhan, Kau sungguh. Bapak Ibu Saudara, mari mengingat kembali kebaikan Tuhan. Bukankah setiap hari kita mengalami kasih dan kebaikan-Nya? Memang tidak selalu rasanya baik-baik saja. Tuhan, Kau sungguh besar. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita dalam lembah kekelaman. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita diproses, bahkan harus sampai remuk dan hancur. Tapi yang kebaikan Tuhan tidak pernah berubah.
Mari bersama-sama menikmati kasih dan kebaikannya. Mari bersama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Mari bersama katakan, ku mau bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Mari jemaat Tuhan saja katakan ini. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah-Mu mempesonaku. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah tinggalkan kita. Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Dimas, sekali lagi jemaat Tuhan, dengan kesungguhan serukan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Bapak Ibu Saudara, dengarkan hal ini baik-baik. Bersaksi adalah pelayanan yang semua orang percaya bisa lakukan. Bersaksi punya kekuatan yang luar biasa. Iblis tidak mau kita bersaksi. Dia mau bungkam mulut kita terus. Kita dibuat tidak berdaya untuk cerita. Kita dibuat tidak bisa berkata-kata. Kita pikir kita gagal, kita pikir kita nggak baik untuk bisa bersaksi. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mendorong kita. Bersaksilah bagi Kristus. Bersaksilah bagi Kristus. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan sudah ditaburkan. Hamba sudah menjalankan tugas hamba untuk menyampaikan kepada jemaat-Mu Tuhan. Sekarang Roh Kudus berkarya pribadi lepas pribadi. Hati seorang demi seorang. Menjamah kami, bekerja, mengobarkan semangat dalam hati kami. Untuk kami bersaksi dengan benar. Bersaksi bukan dengan kata-kata yang manis. Bersaksi menceritakan Kristus saja. Bersaksi dengan menyangkal diri, kerendahan hati. Dengan kasih, bukan dengan kemarahan. Bukan dengan kebencian. Tetapi bersaksi supaya orang diselamatkan. Roh Kudus bekerja, Kudus berkarya. Sebentar kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Layakkan setiap kami Tuhan, agar kami layak dan pantas ambil bagian dalam perjamuan kudus. Berkati hamba-hamba-Mu Pak Andreas dan juga Pak Iwan, untuk melayani setiap kami semua. Biarlah dipandang Tuhan berkenan, layak dan pantas ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan kita akan menikmati perjamuan kudus, akan dilayani oleh Pak Andreas. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hati.
hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Sekali lagi, mau selalu anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Berharga di matamu. Katakan selalu dan selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih. Sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, mari kita tenang sejenak. Mari kita hening sejenak. Kita merenungkan bahwa sesungguhnya kita orang-orang yang pantas binasa karena dosa-dosa, karena kesalahan, karena pelanggaran-pelanggaran kita. Tidak ada jalan keluar daripada kebinasaan. Tapi syukur kepada Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan pernah binasa, melainkan beroleh keselamatan. Ini kita pantas bersyukur akan hal ini. Mari kita minta ampun kepada Tuhan, mengakui dosa, dan bersyukur kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Kita akan mengangkat roti dengan tangan kanan tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Marilah kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan anggur tinggi-tinggi dengan tangan kanan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Syukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan.
buat kasih yang kami terima, buat keselamatan yang kami terima, buat pengampunan yang menyembuhkan, memulihkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima berkat perjamuan kudus penuhnya terjadi, tergenapi dalam kehidupan kami semua tanpa terkecuali pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan memberikan persembahan sambil mengembalikan cawan aksi 2000, dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang hendak memasukkan persembahan persepuluhan bisa dimasukkan. Saya serahkan pada pemimpin pujian. Mari Bapak Saudara, kita akan beri yang terbaik bagi Allah kita melalui persembahan 2000. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmah, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir tiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir tiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kami sudah boleh menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu semakin menguatkan hati kami dan terpatri dalam hati kami, sehingga bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami.
Tuhan, kami akan berdoa untuk kelurahan Keratonan Tuhan, di mana menjadi tempat untuk kita beribadah. Tuhan, berkati semua warga Keratonan dengan berkat kesehatan, pekerjaan, dan segala aktivitas yang dilaluinya selalu dalam penyertaan-Mu saja. Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat MCC. Kiranya jemaat MCC selalu dalam berkat dan penyertaan-Mu saja Tuhan. Tuhan, kuatkanlah hati kami hingga kami semakin berani untuk menyaksikan kebaikan-kebaikan-Mu, untuk bersaksi dengan iman yang nyata dan dengan kerendah hati dan kekuatan Roh Kudus, menyaksikan semua kasih dan kebaikan-Mu saja Tuhan bagi orang-orang lain, sehingga orang-orang lain semakin terberkati dengan kesaksian kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk Bapak Gembala. Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati keluarga, anak dan istrinya, pendidikannya, pekerjaan dan kesehatannya Tuhan. Tuhan juga berkati bila ada tantangan dalam Bapak Gembala melakukan pelayanan, kiranya Tuhan yang kuatkan Bapak Gembala dimanapun beliau melayani, dimanapun tempatnya. Tuhan, berkatilah selalu Tuhan, semoga Bapak Gembala selalu dalam penyertaan-Mu. Tuhan, inilah doa-doa yang sudah kami sampaikan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau kabulkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kami akan sampaikan pengumuman kegiatan. Ada kelihatan. Ya. Kegiatan sepekan JKI MCC. Laporan keuangan dulu ya. Akan kami laporkan pengeluaran kas tanggal 1 Februari 2025, bensin transportasi 100.000, kemudian untuk hosti perjamuan 190.000, baterai 65.000, perpuluhan ke sinode JKI bulan Januari 2025 304.400 rupiah. Kemudian tanggal 8 Februari bensin transportasi 100.000, air mineral 100.000. Kemudian tanggal 9 Februari transportasi pastoral 750.000. Tanggal 12 Februari iuran warga bulan Januari dan Februari 200.000. 15 Februari bensin transportasi 100.000. 22 Februari bensin transportasi 100.000. Jadi total pengeluaran 2.009.400 rupiah. Kemudian untuk saldo akhir Februari 2025 sebesar 3.777.000 rupiah. Untuk kegiatan JKI FCC, untuk laporan pembangunan rumah Tuhan, pemasukan, persembahan ibadah Natal dan ulang tahun 9 Januari 2025, gereja Rp3.668.000. 2 Februari persembahan gerdu Rp230.000. 9 Februari persembahan gerdu Rp462.000. 12 Februari sisa penjualan penter atau mobil gereja Rp720.000. Kemudian tanggal 16 Februari persembahan gerdu Rp155.000. Tanggal 23 Februari persembahan gerdu Rp216.000. Total pemasukan Rp5.451.000.
Untuk kegiatan sepekan JKI MCC, hari Senin latihan metadance pukul 18 di Maestro. Kemudian hari Selasa Komwa di rumah Ibu Lia. Kemudian hari Selasa dan Rabu Oikos, nanti pengumuman lebih lengkap dari grup WA masing-masing Oikos. Kemudian hari Rabu program Kristal jam 10 pagi di Radio Immanuel. Kemudian Kamis latihan PNW untuk ibadah raya pertama di Maestro, kemudian ibadah raya kedua juga di Maestro. Kemudian hari Jumat pukul 18 menara doa dan pemuritan disertai rapat Excel 2025. Kemudian pada hari Sabtu ibadah muda remaja Metanex pukul 17:30 di Maestro. Hari Minggu ibadah raya pertama pukul 8 di Ruko Honggowongso. Kemudian ibadah gereja anak pukul 15 di Maestro. Ibadah raya kedua pukul 17 di Ruko Honggowongso. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan pada Bapak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih Pak Rum. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, hari ini, pagi ini, panitia retret sudah mulai melakukan usaha dana penjualan pre-love atau pantas pakai ya di Car Free Day ya. Hari ini yang bertugas Mas Lili dan juga Mas Yonat, berdua saja ya. Iya, berdua saja. Beliau berdua, puji Tuhan, rela untuk bisa melayani, menjual pre-love atau pakaian pantas pakai itu. Sebenarnya bukan cuma pakaian ya, ada sepatu, ada tas gitu ya. Dan kami masih terus membuka bagi Bapak Ibu Saudara, mungkin ada barang di rumah yang dirasa sudah tidak digunakan, daripada mungkin dibuang atau mungkin hanya tersimpan begitu ya. Monggo kalau mau dipersembahkan nanti bisa dijual oleh panitia retret untuk pendanaan retret. Yang kedua, nanti setelah ibadah ini saya mohon Mas Adris bisa standby mungkin di luar atau mungkin di bawah untuk pendaftaran retret. Ya, siapa yang akan menemui Mas Adris? Yang pertama adalah koordinator-koordinator Oikos yang sudah melakukan pendaftaran di Oikosnya masing-masing ataupun di grup-grupnya masing-masing. Tolong nanti selesai ibadah menemui Mas Adris dan mengumpulkan nama-namanya. Sementara dulu enggak apa-apa. Ya, artinya mungkin belum final semuanya, tapi sudah mulai dikumpulkan untuk segera kami hitung, kami list ya. Satu, koordinator-koordinator Oikos yang sudah melakukan pendaftaran nanti silakan menemui Mas Adris, nama-namanya disetorkan. Yang kedua, siapa yang menemui Mas Adris? Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut retret tetapi belum tergabung dengan Oikos manapun. Tidak bisa mendaftar lewat Oikos, silahkan langsung mendaftar kepada Mas Adris nanti. Di mana? Di bawah aja? Ya di bawah ya, di meja bawah Bapak Ibu, di meja bawah yang di dekat resepsionis bawah itu. Ya nanti selesai ibadah, Mas Adris akan standby di sana untuk mencatat nama-nama. Sekali lagi saya ulang, bagi para koordinator ataupun gembala Oikos yang memegang daftar nama-nama peserta retret dari Oikosnya masing-masing, tolong nanti disetorkan ke Mas Adris. Ya, yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftar tetapi belum tergabung dengan Oikos manapun, juga silahkan mendaftarkan diri kepada Mas Adris. Retretnya di tanggal 18 sampai 20 April. Ya, itu Jumat Agung, Sabtu, dan kemudian Minggu Paskah di Bukit Hermon. Biayanya satu orang 175.000 per orang. Anak-anak 100.000 ya, betul ya. Anak-anak 100.000 saja. Tapi yang masuk kategori anak-anak adalah yang tidurnya bersama dengan orang tua, ranjangnya ya. Tapi kalau sudah membutuhkan ranjang sendiri, hitungannya pakai hitungan yang harga normal 175.000. Itu tambahan dari saya. Ya, Bapak Ibu Saudara silahkan segera mendaftarkan diri supaya tidak tertinggal karena waktu kita semakin mendesak. Ini sudah awal Maret, 1 bulan lebih sedikit retret kita, cepat sekali ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk nanti ibadah yang kedua,
kiranya juga kursi-kursi dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Mari kita berdiri dan berdoa bersama-sama. Kami menaikkan syukur di hadapan Tuhan Allah Bapa kami, yang begitu mengasihi kami, begitu menyayangi kami, yang janjinya tidak pernah ingkar, tidak pernah gagal dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, senantiasa ada, tersedia bagi setiap kami semua tanpa terkecuali. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Pagi hari ini kami mendapatkan banyak berkat-berkat rohani yang boleh kami terima dan alami lewat ibadah Tuhan pagi hari ini. Lewat nyanyian, pujian, penyembahan, lewat firman Tuhan, lewat perjamuan kudus, kami boleh menerima berkat-berkat ilahi yang dari Tuhan. Sudah sepantasnya kami bersyukur kepada Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kiranya Tuhan berkenan mencurahkan berkat yang limpah, terbaik, istimewa bagi kami semua. Berkatilah rumah tangga kami, berkatilah pendidikan anak-anak kami Tuhan. Berkatilah pekerjaan tangan yang kami kerjakan, kami gumulkan. Tuhan buat berhasil beruntung. Berkati juga untuk setiap kesehatan kami semua tanpa terkecuali, semua dalam keadaan baik, sehat, dijauhkan dari segala macam sakit penyakit yang membahayakan. Semua dalam keadaan baik dalam pertolongan Tuhan. Berkati kami dalam menghadapi persoalan pergumulan hari-hari kami. Terasa berat, tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah sedikit pun meninggalkan kami. Kami dimampukan berdiri, kami dimampukan berjalan, kami dimampukan melewati persoalan demi persoalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tim pelayan sudah melayani pagi hari ini. Pakai hidup mereka makin hari makin luar biasa. Diberkati dengan perkara-perkara yang indah, dipercaya perkara-perkara yang semakin besar, dipakai Tuhan untuk menjangkau semakin banyak jiwa, agar semakin banyak telinga mendengar nama-Mu dan menjadi percaya dan diselamatkan. Terima kasih berkati pelayanan kami selama sepekan, komisi-komisi, oikos-oikos, doa-doa, rapat dan lain sebagainya, kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Pertolongan-Mu, pengurapan-Mu ada atas pelayanan kami. Terima kasih Bapa di surga, kalau sebentar kami akan pulang, berpisah satu dengan yang lain, pulang ke rumah kami masing-masing, penjagaan penyertaan-Mu Tuhan ada atas kami semua. Kami tiba di rumah dengan selamat, dijauhkan dari mara bahaya kecelakaan. Kami tiba di rumah berkumpul dengan keluarga kami, dan bersama-sama boleh kami bersukacita, bagikan kesaksian, membagikan firman Tuhan, sehingga seisi rumah kami pun turut diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan sekarang sebelum kami pulang Tuhan, bersama-sama dengan iman percaya, kami akan terima berkat-berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan semuanya tanpa terkecuali, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara semua dan memberi saudara damai sejahtera. Sebagai murid-murid Kristus sekarang pergilah dengan keberanian yang dari Tuhan. Beritakan Injil-Nya, mengasihi dengan kasih Kristus, dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus. Dan biarlah berkat-berkat daripada Allah Bapa kita, cinta kasih kemurahan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bersama Allah Roh Kudus, senantiasa bersama-sama dengan kita, memampukan kita menjadi terang dimanapun kita berada, menjadi saksi mewartakan kabar baik hingga segala bangsa, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menaikkan syukur dan juga doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan